Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Artemetia dari kelas 4A Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam riba, di mana sebelum mengetahui macam-macam riba, kita akan mengetahui apa itu definisi riba. Secara umum, riba dapat didefinisikan sebagai penetapan hutang atau penetapan suku bunga atau melebihkan sesuatu terhadap transaksi hutang piutang ataupun jual beli. Riba sendiri terbagi menjadi dua, yaitu riba jual beli dan riba hutang piutang. Nah, riba jual beli ini hanya berlaku pada barang-barang ribawi seperti beras, perak, emas, gandum, garam, kurma, dan barang-barang turunan lainnya. Sedangkan riba hutang piutang itu berlaku pada segala jenis hutang piutang yang menghasilkan manfaat. Riba jual beli ini terbagi menjadi dua, yaitu riba qard dan riba fadl dan riba nasiah. Riba fadl itu riba yang terjadi ketika transaksi tukar-menukar barang pada suatu komoditas yang sama namun kualitas dan kuantitasnya berbeda. Sedangkan riba nasiah yaitu riba yang transaksi serah terimanya itu dalam waktu yang berbeda. Kemudian riba hutang piutang. Riba hutang piutang ini juga terbagi menjadi dua, yaitu riba qard dan riba jahiliyah. Riba qard itu riba yang terjadi ketika penetapan suku bunga di awal dengan persentase tertentu, seperti seseorang yang memiliki harta, kemudian atau seseorang yang pemberi hutang memberikan bunga dengan persentase tertentu kepada si orang yang berhutang. Nah, hal ini bisa dikatakan termasuk dalam riba qard. Tapi jika hutangnya berbunga ketika si penghutang tidak bisa mengembalikan uangnya atau membayar hutangnya dalam waktu yang sudah ditentukan atau sudah jatuh tempo, maka itu bisa dikatakan riba jahiliyah. Nah, riba jahiliyah ini seperti yang saya bilang tadi, riba yang terjadi ketika si pemberi hutang itu menambahkan bunga ketika si penghutang tidak bisa membayar hutangnya pada saat sudah jatuh tempo. Yang kedua, murabahah dan contohnya. Nah, murabahah ini jual beli dengan harga asal kemudian ditambah dengan keuntungan yang sudah disepakati bersama. Maksudnya di sini yaitu seperti contoh, petani A itu ingin membeli bibit untuk ladangnya. Nah, namun karena si petani A tidak mempunyai uang, jadi si petani B itu membeli dulu bibit tadi yang diinginkan oleh si petani A, lalu memberikannya pada si petani A. Nah, kemudian si petani A ini membayar dengan bentuk cicilan kepada si petani B dengan harga asal, kemudian ditambah dengan si petani A ini menambah bayaran dengan maksud keuntungan untuk si petani B, namun keuntungan tersebut, jumlah keuntungannya ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak tadi. Kemudian perbedaan dan persamaan mudharabah dan musyarakah. Dalam persamaan musyarakah dan mudharabah ini, musyarakah dan mudharabah ini sama-sama kerjasama yang melibatkan dua orang atau lebih, atau kerjasama dalam membangun usaha. Nah, perbedaannya hanya terletak pada sistem kerjasamanya. Jika mudharabah itu kerjasamanya yang ada si pemilik modal dan pengelola modal, maka musyarakah
kedua-duanya itu adalah pemilik modal atau pemilik modal dan pengelola modalnya. Kemudian mudharabah itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu mutlaqah dan muqayyadah. Nah, mutlaqah ini yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal, di mana si pemilik modal itu memberikan kebebasan kepada pengelola modal untuk mengelola modal tersebut. Ingin membangun usaha apa, itu pemilik modal memberikan kebebasan. Namun muqayyadah itu tidak memberikan kebebasan. Seperti si pemilik modal itu memberikan modal kepada si pengelola modal, kemudian menentukan bahwa si pengelola modal harus membuka usahanya, harus membangun usaha ini dikelola dengan sistem yang seperti ini, gitu. Kemudian yang ketiga ada ijaroh dan IMBT. Nah, ijaroh dan IMBT ini merupakan sewa menyewa atau upah mengupah. Nah, terbagi menjadi dua, tadi ijaroh biasa dan IMBT. Ijaroh biasa ini lebih merujuk ke sewa menyewa yang tidak melibatkan perubahan hak milik. Sedangkan IMBT itu sewa menyewa yang di akhirnya itu ada perubahan hak milik, seperti sewa menyewa rumah dalam jangka waktu 3 tahun. Beliau menyewa rumah membayar per bulan atau per tahun, namun ketika di akhir tahun ketiga, maka rumah tersebut akan beralih hak milik menjadi si penyewa tadi. Kemudian ada reseller dan dropship. Reseller dan dropship ini sebenarnya sama-sama penjual tangan kedua, atau penjual kedua dari supplier. Perbedaannya yaitu reseller membeli barang langsung dari supplier, kemudian menyetok barangnya di gudang, ada stok barang di mana berapapun yang dijual oleh si reseller ini, atau kerugian yang ditanggung, kerugian yang didapat itu akan ditanggung oleh dia sendiri, karena beliau membeli dari supplier kemudian menyetok sendiri. Kalau dropshipper ini lebih ke beliau mempromosikan dan menjual barangnya tanpa stok di gudang. Barang yang dijualnya itu masih ada pada supplier, kemudian ketika ada pesanan masuk, yang mengirim barang ini, supplier ini mengirimkan barang kepada pelanggan dropshipper ini atas nama si dropshipper. Kemudian e-money dan cryptocurrency. E-money ini adalah dompet digital, sedangkan cryptocurrency yaitu mata uang digital yang biasa digunakan untuk berinvestasi. Perbedaan kedua ini sangat banyak dan sangat jelas. Salah satunya terletak pada penyelenggara, di mana e-money diselenggarakan oleh entitas berupa bank atau lembaga selain bank yang berupa perseroan terbatas. Sedangkan cryptocurrency ini tidak ada penyelenggara pasti. Cryptocurrency ini tidak ada penyelenggara pasti, hanya antara jaringan blockchain dengan pengguna atau miner, penambang, pelaku investasinya. Kemudian perbedaan selanjutnya terletak pada nilai. Nah, jika e-money ini nilainya sama dengan uang konvensional
masing-masing negara yang nilainya itu bisa dimanipulasi, sedangkan nilai cryptocurrency itu tidak bisa dimanipulasi dan bergantung pada penawaran dan permintaan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.